Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Setelah 81 tahun Indonesia Merdeka, kita mereview bahwa Desa Muara Pasir ini salah satu desa tertua di Kabupaten Pasir yang mungkin sudah ada sejak atau sebelum penjajahan Belanda. Nah, tapi desa ini nggak terisolir ya, karena akses daratnya itu belum baik. Jadi kalau musim penghujan, jangan berharap lah lewat darat karena jalannya masih sebagian masih rusak gitu ya dan tidak bisa dilewati. Jadi akses masyarakat lewat sungai untuk ke ibu kota kecamatan. Nah di sini eh, sungainya ini pelabuhan yang biasa disinggahi kapal-kapal di Muara Pasir. Setelah 81 tahun Indonesia Merdeka miris ya, desa tertua ini masih kesulitan selain jalan juga masalah air bersih. Nah, minggu lalu kami beberapa kali survei untuk memeriksa kondisi air bersih yang ada di Desa Muara Pasir. Sangat miris ya. Mereka tidak bisa untuk konsumsi air minum. Sehari-hari mereka harus beli air isi ulang di Tanah Grogot dengan harga 10.000 satu galon ya. Jadi rata-rata satu rumah itu 2 galon per hari menghabiskan untuk minum, masak. Itu kalau air untuk MCK mereka menggunakan air sumur bor yang kondisinya berwarna itu ya. Jadi kalau air galon yang dibeli itu untuk kebutuhan minum dan masak. Nah, jadi sehari 2 galon berarti rata-rata satu rumah itu menghabiskan uang 600.000 per bulan. Nah, kami mencoba untuk membuat water treatment sederhana untuk mengatasi eh, air bersih yang ada di Muara Pasir. Desain ini sudah kita buat dan ini alat ini sudah kita serahkan ya kemarin ke Desa Muara Pasir lewat Pak Usup ya dan sudah kita coba di sana. Nah, begini anunya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini water treatmentnya sederhana. Ini inputnya lewat sinyal atas kemudian keluar lewat samping. Mari kita lihat desainnya dan tutorial penggunaannya. Jadi water treatment ini kita memakai tong sederhana saja ya, tong sederhana yang tadi pada gambar itu, pada gambar ini. Nah ini kapasitas 40 liter. Sebenarnya lebih besar lebih baik. Jadi saringannya lebih mantap lah. Tapi kita coba dengan yang skala kecil dulu, 40 liter. Nah, 40 liter ini filternya apa saja untuk menyaring air ini? Pertama adalah kerikil, ukuran ya sebesar bakso lah ya, sebesar bakso. Kira-kira ukuran 50 mili gitu. Kemudian di atasnya kerikil kecil seukuran kacang tangan, 10 ukuran 10 mili atau 5 mili gitu ya. Kecil-kecil seukuran kacang tangan. Kemudian di atasnya adalah pasir. Nah, ini adalah bata, bata biasa, bata yang dipakai untuk membangun rumah itu. Nah, selain itu alat-alatnya adalah pertama kita membuat aerator atau saluran yang bisa menghisap udara bersama air. Kemudian ini adalah saringan toren ya, saringan seperti ini saringannya. Tapi dengan pernya itu atau klepnya dilepas, tidak dipakai. Dia hanya saringannya saja. Di dalamnya itu kan ada per seperti ini itu kita tidak kita pakai kita lepas. Kemudian aerator yang di atas ini ada saringan udaranya
yang kita pakai seperti ini. Ini saringan pipa biasanya ya. Semua ukuran 3/4. Pipa, sambungan-sambungan, ini semua pakai saringannya ukuran 3/4 in. Nah, proses kerjanya begini. Air dari sini masuk. Air dari sini masuk, ya kan? Kita kita lihat gitu, air itu dari sini. Air itu dari sini masuk, ya kan? Kemudian juga eh, udara dari sini masuk. Ini udara saya kasih warna hijau aja ya. Ini saya kasih warna biru. Ini air, ini udara. Air ini dengan pompa, dari pompa bor tadi, yang airnya jelek tadi, tetap dipompa, dimasukkan lewat sini, ketemu unit ini, apa, aerator ini. Sehingga udara tertarik masuk. Nah, membuat aerator ini sederhana. Dengan pipa 3/4 ini, kita potong dengan sudut 45 derajat. Nih, kemudian kita masukkan. Sini ada T, kita masukkan ke dalam sini. Sehingga air terus ke sini tidak akan, maaf, tidak akan naik. Sedangkan udara, karena ada aliran air yang deras di sini, udara akan tersedot masuk. Nah, kita pasang saringan supaya benda asing atau serangga tidak ikut masuk. Seperti ini saringannya. Terus air akan hmm, meluncur ke bawah sini mengenai bata. Fungsi bata ini untuk supaya air itu tidak langsung menghantam pasir. Jadi dia akan menyebar ke kiri ke kanan. Kalau langsung menghantam pasir, khawatirnya nanti proses filterisasinya akan apa ya terganggu ya karena nanti ada endapan-endapan yang ikut masuk ke bawah. Nah, aerator ini kenapa kok harus pakai aerator gitu? Kenapa kok harus pakai aerator? Karena aerator ini fungsinya adalah mempercepat oksidasi ya. Karena air yang berwarna itu biasanya adanya kandungan logam, baik besi maupun mangan. Dengan adanya masuknya oksigen di tengah-tengah sini, nah kemudian terjadi aliran turbulen di sini, bergolak ya, sehingga kandungan besi dan mangan tadi segera beroksidasi menjadi seperti apa ya terbentuknya karat ya, tapi dia masih dalam bentuk gel ya, gel kecil-kecil, partikel kecil lah gitu, sehingga mudah difiltrasi. Kalau tidak pakai aerator, itu kan air sama kandungan besi tadi tetap jadi satu ya, tetap berwarna, sehingga mereka akan lolos bersama air. Tapi kalau sudah terjadi oksidasi, maka hasil oksidasi tadi, karat-karat tadi akan mudah tersaring di atas pasir ini. Jadi endapan di atas pasir ini. Kemudian air turun, nah ya kan, fungsi kerikil yang kecil tadi untuk menahan pasir supaya tidak ikut turun. Jadi pasirnya tetap di atas. Nah, kemudian kerikil tadi dihambat lagi oleh kerikil yang lebih besar. Sehingga di sini ada tercipta rongga, sehingga air mudah untuk masuk melewat saringan-saringan ini keluar sebagai output. Jadi bagian penting dari apa eh, alat ini, water treatment ini adalah aerator. Pertama aerator sebagai penghasil oksigen yang masuk bersama air dan menciptakan reaksi oksidasi. Nah, terjadi oksidasi dengan logam berat yang dibawa oleh air baku tadi. Sehingga karat-karat yang hasil oksidasi tadi tertinggal di atas pasir sini, kemudian airnya turun. Airnya turun, terus ke kerikil kecil ini yang fungsinya untuk menahan pasir ini tetap selalu di atas, tidak ikut larut. Kemudian ditahan lagi oleh kerikil yang lebih besar, itu untuk menciptakan selain menahan kerikil yang kecil dan pasir, dia menciptakan rongga untuk air mengalir lewat saluran outputnya tadi, hasilnya. Nah,
Kita sudah coba ya, eh, mana tadi gambarnya? Nah, ini air yang belum dilewat water treatment ya, yang langsung dari sumur. Warnanya agak kekuning-kuningan. Ini semakin lama kita tinggalkan, sehari dua hari semakin gelap nanti warnanya. Sedangkan ini air yang sudah difiltrasi warnanya tetap bening. Tetap bening. Tetap bening. Seperti itu. Ini water treatmentnya. Ini proses pembersihan pasir eh, yang di atas tadi, yang paling atas. Ini saringan yang bawah yang pernya harus kita buka, tidak kita pakai. Pernya kita lepas. Ini saringan yang di atas untuk mencegah benda asing atau serangga masuk ke dalam aerator. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.